Halo, saya Elena, founder dan CEO Mtrade. Nah, pada kesempatan kali ini saya mau bahas tentang analisis IHSG. Banyak banget yang nanyain tentang IHSG mau kemana. Yuk langsung aja tonton video berikut ini. Jangan lupa klik like, subscribe, and share supaya semuanya bisa mendapatkan manfaat yang maksimal. Mau dapat bimbingan intensif belajar saham dan referensi? Bisa tanya jawab secara intensif? Yuk, daftar Mtrade sekarang di mtrade.id/whatsapp atau klik di bawah sini ya. Setelah mengalami fluktuasi yang sangat luar biasa dari tahun 2020 kemarin, sempat naik tinggi dan kemudian turun lumayan dalam, IHSG beberapa hari ini mengalami technical rebound, bahkan sempat breakout dan membentuk satu gap up. Gimana sih sebenarnya arah IHSG ke depan? Apakah ini merupakan awal dari recovery di mana kita boleh beli-beli, atau jangan-jangan masih bisa jatuh lagi sehingga ini merupakan tanda-tanda bahwa kita harus jualan? Langsung aja tonton video berikut ini sampai akhir, semoga bisa bermanfaat. Dan juga disclaimer buat teman-teman semuanya ya. Jadi video berikut ini merupakan edukasi sifatnya dan tetap harus teman-teman pelajari juga untuk analisisnya. Nah, ini adalah chart IHSG setelah menguat selama beberapa hari terakhir dan sempat membentuk gap up. Banyak sekali yang nanya tentang gimana sih arah IHSG ke depan. Sebelum saya share tentang arah IHSG ke depan, saya mau flashback dulu tentang perjalanan IHSG pada tahun 2020, yaitu pada masa pandemi kemarin. Nah, teman-teman bisa perhatikan pada tahun 2020 awal ini IHSG geraknya lumayan stagnan dan waktu itu likuiditas juga cukup sepi karena salah satunya adalah kasus Jiwasraya yang waktu itu menyebabkan likuiditas cukup sepi. Kemudian mulai bulan Maret mulai ada COVID-19 sehingga waktu itu IHSG turun sampai 38%, hampir 40%. Yang menarik, pada waktu itu di bulan Maret akhir, karena adanya kebijakan moneter dan fiskal yang cukup menguntungkan buat market ya, jadi secara forward looking dianggap akan menguntungkan, maka banyak sekali big investor yang melakukan aksi beli di sini sehingga IHSG pun naik dan terus melanjutkan kenaikannya sampai bulan Agustus sekitar 35-36%. Nah, kalau teman-teman perhatikan setelah naik 35-36%, IHSG ini sempat turun sekitaran 10-12%. Kemudian mengulang pola yang sama, dia naik lagi pada bulan September yang menjadi bottom, naik lagi sampai bulan Januari itu sekitar 35-37% juga. Dan sama seperti di bulan September, IHSG turun sekitaran 10-11%. Namun ternyata pola yang sama ini tidak berulang terus-menerus karena kenaikan IHSG udah cukup tinggi di tahun 2020 kemarin dan IHSG hanya naik sekitaran 10% dan tertahan area resisten. Di sini ketahan di area resisten 6.500-an. Nah, teman-teman kalau bisa diperhatikan, saya akan remove drawing, bersihin ya. Kalau teman-teman bisa perhatikan, saat ini IHSG kembali sempat menguji level support yang sama seperti tanggal 1 Februari kemarin. Kalau teman-teman sempat ikutin Instagram live saya dan juga sempat ngikutin Mtrade, kita ada antisipasi bahwa level 5735 ini merupakan level support yang sangat kuat. Jadi banyak sekali waktu itu yang panik ketika 17 Mei breakdown, IHSG breakdown dari level sideways-nya, banyak yang panik apakah akan menuju ke level 5400 atau 5300-an nutup gap di sini gitu. Ya, jadi ternyata enggak ya. Jadi antisipasi kita waktu itu adalah IHSG tertahan di support kuat 5735 di mana dapatnya support tersebut dari low pada 1 Februari, di mana 1 Februari kena 5735 langsung mantul dan juga ada satu support kuat MA200. Buat teman-teman yang masih belum memahami support dan resisten, support artinya adalah alas di mana jika harga turun dan memantul maka akan berpotensi naik ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan, support ini sifatnya seperti alas, kalau bola dilempar kena lantai dia akan mantul naik. Tapi kalau lantainya rapuh, bola ini akan jatuh ke lantai di bawahnya lagi. Nah, di sini saya melihat bahwa lantai atau support di 5.700 sampai 5.735 ini cukup kuat sehingga terjadi pantulan di sini. Nah, yang menarik juga untuk analisis IHSG saat ini, dia sudah breakout dari level resisten MA20 yang warnanya merah ini.
Dan resisten ini lumayan agak susah ditembus meskipun MA kecil, meskipun dia resisten kecil. Dan pada tanggal 31 Mei kemarin ini udah di breakout dengan cukup bagus sekali. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, ini breakout dengan cukup bagus sekali dan terjadi lanjutannya, terjadi gap up pada tanggal 2 Juni. Dan video ini saya buat pada jam 10.26 WIB pada tanggal 3 Juni 2021, dan di sini menunjukkan candle sudah, ini tanda-tanda bahwa penguatan IHSG ini udah mulai terbatas dalam beberapa hari ini ya. Jadi udah mulai terbatas. What to expect ke depan? Dalam jangka pendek IHSG berpotensi untuk kembali terkoreksi normal, menguji level support 5950 untuk menutup gap di sini, dan juga bisa juga berpotensi untuk terkoreksi sampai ke level 5900 di area support MA20-nya. Dan setelah itu IHSG berpotensi kembali menguat untuk kembali menguji resisten 6000 bahkan 6100 di dalam jangka pendeknya. Jangka pendek itu dalam rentang waktu kurang dari 1 bulan. Nah, kalau ditanya target IHSG di tahun 2021 ini berapa? Targetnya kita revisi menjadi angka 6400 sampai dengan 6500. Dengan adanya kemarin kondisi downtrend yang cukup lumayan ya teman-teman, karena likuiditas juga udah cukup kering kemarin, dan sekarang investor asing pun sepertinya juga udah mulai melakukan aksi beli lagi ya. Jadi ini di kuartal ketiga saya perkirakan IHSG akan mencapai 6.200, dan di kuartal keempat atau di akhir tahun bisa mencapai 6.400 sampai 6.500. Disclaimer on juga ya teman-teman ya. Nah, sekarang apa yang harus dilakukan oleh teman-teman semuanya dalam jangka pendek maupun dalam jangka panjang? Jika teman-teman sudah sempat beli saham ketika IHSG di level bottom di akhir Mei kemarin, maka teman-teman boleh manfaatkan momen saat ini untuk jualan atau untuk profit taking. Tapi jika teman-teman untuk investasi jangka panjang dan udah belinya di level bawah di sini, boleh hold ya. Contoh saham-saham yang menarik untuk diinvestasi jangka panjang ada Astra International, TLKM, BCA, dan juga BRI. Disclaimer teman-teman, dan juga tentunya ada saham-saham lain yang menarik yang saya akan bahas di video berikutnya, yaitu saham valuasi murah apa yang cocok untuk investasi jangka panjang dan secara harga juga masih murah. Jadi klik like video ini supaya nanti kalau banyak yang like, saya juga makin semangat untuk bikin video yang berikutnya. Nah, teman-teman, bagaimana pertanyaannya jika teman-teman punya saham yang teman-teman beli di bulan Maret kemarin dan juga di bulan Januari, posisi saat ini nyangkut, gimana? Jawabannya kembali lagi ke money management sebenarnya. Jika teman-teman punya dalam porsi yang sesuai dengan perencanaan, misalkan mau punya saham tersebut 10% dari total portfolio dan ternyata masih di bawah 10%, berarti teman-teman masih boleh hold ya. Tapi kalau teman-teman punya di atas 10%, maka ketika IHSG naik ini ya, jadi di atas perencanaan yang teman-teman sudah rencanakan, ketika IHSG naik di posisi seperti ini, misalkan rencananya punya 10% tapi teman-teman punya sampai 30% atau 50% kelebihan, maka boleh kurangin posisi dulu ya. Jadi cash is the king, dan jangan sampai nanti ketika terjadi koreksi lagi maka akan nyangkut lagi gitu. Nah, saham-saham seperti apakah yang potensial untuk diinvestasikan dalam jangka panjang dan apa sih yang masih boleh dibeli saat ini? Saya akan lanjutkan di video yang berikutnya. Nah, itu tadi video dari saya tentang IHSG mau kemana dan strateginya buat teman-teman semuanya. Jangan lupa klik like, share, dan juga subscribe ya. Saya Ellen May. Jangan lupa juga download aplikasi Mtrade, dan kalau teman-teman mau bergabung sebagai user preview Mtrade bisa langsung ke mtrade.id. Salam profit. Jangan lupa download aplikasi Mtrade di Android dan nikmati edukasi freemium sekarang.